Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat channel yang mengupas tentang seputar dunia pendidikan. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait pengisian file pada buku kuning Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau yang disingkat dengan PPPK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun formasi 2021. Mimin ucapkan selamat kepada teman-teman P3K yang belum lama ini dilantik menjadi aparatur sipil negara. Semoga janji dan sumpah yang telah kalian teman-teman emban menjadikan ladang ibadah dan amanah. Oke, yuk kita mulai sharing berbagi informasi. Yang pertama, tata cara pengisian buku kepegawaian, pengisian KP4 atau tunjangan keluarga, ketentuan dokumen dalam map kepegawaian, tata cara upload scan dokumen ke dalam website regasn.jakarta.go.id, dan yang terakhir adalah pemutahiran data profil pegawai. Untuk pada buku kuning, teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan, ini kenapa disebut buku kuning? Karena hardcovernya berwarna kuning. Jadi kita lebih identik disebut dengan buku kuning. Nah, untuk tampilan luarnya, kulitnya, di atas ada terdapat logo foto. Nah ya, ini fotonya. Oke, fotonya ini untuk berukuran 4x6. Nah, foto berwarna dengan ukuran 4x6 warna latar bebas. Nah, disepakati dan diseragamkan untuk latar belakang kita menggunakan berwarna merah ya. Dan teman-teman sesuai dengan informasi yang Mimin dapatkan terkait pakaian dinas harian atau PDH yang tadi Mimin dapatkan, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022. Ini masih hangat sekali. Nah, surat edaran berdasarkan surat edaran nomor E/0031 surat edaran atau SE/2022 tentang penggunaan pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi buat teman-teman P3K, pakaian kita yang untuk tenaga pendidik berwarna putih dan bawahnya menggunakan celana hitam. Di sini sudah dijelaskan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini menjadikan catatan buat kita yang termasuk dalam kategori P3K. Kemeja putih, celana atau rok hitam, batik atau tenun atau lurik atau pakaian dinas khas daerah. Dan ini biasanya dipakai di hari Kamis ya teman-teman ya. Sedangkan untuk papan nama tetap ada di sisi kanan dan tanda pengenal berupa ID card dan korpri tetap. Nah, baik, kita lanjutkan yang tadi pengisian. Nah, untuk PDH berwarna coklat khaki ini buat teman-teman P3K yang berada di instansi Pemda. Gitu. Jadi berbeda yang Dinas Pendidikan dengan teman-teman Pemda atau instansi lainnya itu berbeda. Nah, di sampul sini ada nama, kemudian NRK, NIP. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman ya, nggak perlu Mimin jelaskan lagi. Warna tinta hitam atau biru, tapi Mimin sarankan kalau bisa warna hitam. Jenis hurufnya menggunakan kita menulis dengan huruf kapital atau balok dengan ketentuan: 1. Tulisan terbaca dengan jelas. Yang kedua, diperbolehkan menggunakan tip X jika salah tulis. Yang ketiga, apabila kolom atau kotak tidak cukup, diperbolehkan menambah kolom atau kotak yang tidak cukup tersebut. Contoh kasus, nama teman-teman itu terlalu panjang, kemudian kolom yang disediakan di buku kuning itu tidak memadai, boleh teman-teman untuk menambahkan. Diperbolehkan difotokopi apabila lembar yang tersedia kurang. Nah, ini contoh yang Mimin alami. Kebetulan Mimin berada di Dinas Pendidikan. Di situ pada lembar halaman berapa ada riwayat pekerjaan. Nah, berhubung Mimin dari 2024
2004 sampai hingga saat ini tidak putus, lembar yang disediakan di buku kuning itu kurang. Akhirnya satu lembar mimin kopi untuk urutan, untuk lebih berurut. Jadi sarannya seperti itu, menyiasatinya ya. Yang kelima, coret data yang tidak diperlukan. Nanti boleh strip garis jika data itu tidak dibutuhkan. Next, lanjut berikutnya. Pada lembar kedua berwarna putih, ini masih sama, hampir sama ya. Ini sudah dibahas, nama dan gelar NRK, nomor registrasi kepegawaiannya bersifat unik, tidak ada yang sama untuk seluruh pegawai DKI selama menjadi pegawai DKI dipakai di aplikasi kepegawaian DKI BKD. Jadi walaupun 1.200 atau bahkan puluhan ribu pegawai yang ada ASN di Pemprov DKI Jakarta, tentunya teman-teman NRK-nya tidak akan sama gitu. Kemudian masukkan email dan nomor handphone yang aktif. Sudah sangat jelas. Kita lanjut. Kolom keempat, lembar keempat. Di lembar keempat di sini ada pengisian berupa NRK, NIP ya. Nah, NRK-nya ini teman-teman masukkan 6 digit, kemudian NIP-nya juga teman-teman masukkan sesuai dengan NIP ya teman-teman ya. Kemudian nomor seri karpet, kartu pegawai jika punya tapi kita belum ada, lokasi gaji. Nah, disesuaikan dengan untuk lokasi gaji disesuaikan dengan SK CPNS atau P3K. Contoh, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini lokasi gajinya di mana, gitu ya. Kemudian nomor rekening. Nah, nomor rekening teman-teman P3K juga sudah mendapatkan nomor rekening dari Bank DKI. Silahkan diisi di sini sesuai dengan kolom. Kemudian nomor taspen. Nah, nomor taspen ini dituliskan apabila sudah ada nomor taspennya dari taspen. Jadi kalau belum ada, lewati saja. Nah, oke, lanjut. Di kelima ini ada nama. Silahkan tulis sesuai namanya, spasi berarti dilengkap satu kotak. Nah, kemudian gelar akademisnya silahkan, jika yang SPD silahkan tulis S.PD. Kemudian yang MPD juga silahkan. Tempat tanggal lahir jelas, agama. Nah, ada 6 agama yang diakui di negara kita. Pilih salah satu dan selebihnya silahkan dicoret. Ya, ini ada tanda bintang 1, ada bintang 2. Nah, bintang 1 coret yang tidak perlu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman agamanya Islam atau Kristen, agama yang lain teman-teman coret. Lanjut, alamat rumah. Ini sudah jelas, kelurahan, kecamatan, dan wilayah kotanya. Oke ya. Kita lanjut di halaman kelima. Baik, di halaman kelima juga di sini jelas ya. Oke, halaman kelima kita paham. Kita lewati halaman ke-6, lembar ke-6 berarti sekarang. Nah, di lembar ke-6 di sini ada nomor KTP atau NIK. Nah, silahkan jenis kelamin pilih salah satu, golongan darah jelas, status perkawinan ini sudah jelas, status kepegawaian juga jelas, apakah calon PNS atau P3K, silahkan disesuaikan. Jenis kepegawaian PNS daerah atau PNS kota. Nah, unit kerja di sini disesuaikan dengan gaji pada SK CPNS atau P3K teman-teman terima. Jadi lokasi gajinya di mana? Nah, di situ adalah unit kerjanya. Kemudian instansi induknya. Instansi induk ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, jelas. Nah, lanjut, ini kartu tanda peserta PT Askes belum, tapi teman-teman isi dengan nomor BPJS. Nah, kan BPJS waktu teman-teman honor atau KKI, teman-teman juga dapat yang namanya BPJS tenaga, BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja.
Kemudian dilanjut lagi dengan selanjutnya ada nomor seri KRIS. KRIS itu adalah kartu istri, kalau kartu adalah kartu suami. Nah, nomornya berapa? Nah, kemudian jabatan terakhir. Jabatan terakhir teman-teman sebagai guru kelas atau staf apa gitu loh ya. Nah, TMT jabatan terakhir. Untuk jabatan struktural ditulis tanggal pelantikannya kalau struktural. Nah, namun teman-teman fungsional, teman-teman pendidik ini kan masuknya ke tenaga fungsional, bukan struktural ya. Jadi TMT jabatan terakhirnya. Oke, kita lanjut ke halaman lembar ke-7. Ya. Nah, di ke-7 itu di sini tertulis keterangan sebagai pegawai bulanan calon, keterangan sebagai pegawai bulanan atau calon PNS, pegawai atau mutasi, tanggal mulai bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini TMT-nya teman-teman dapatkan diisi sesuai dengan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT yang dibuat oleh SKPD-nya ya. Jadi harus sesuai. Lanjut, berikutnya ada pengangkatan sebagai calon PNS. Nah, tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahun, nomor SK, TMT SK, dan ditugaskan untuk pertama kalinya pada di mana ya. Ini pun di sini ada keterangannya, diisi sesuai dengan SK CPNS atau SK P3K-nya yang diterima ya. Jadi semua harus berdasarkan valid. Nah, berikutnya dasar pendidikan atau ijazah pada waktu diangkat. Nah, pada waktu diangkat teman-teman menggunakan S1-nya, S1 jurusan apa? Nah, silakan di sini ya. Di sini keterangannya diisi sesuai dengan SK CPNS atau SK P3K. Nah, pada saat teman-teman itu diangkat. Gaji pokok pada satuan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, gaji pokok teman-teman P3K DKI Jakarta kalau nggak salah 2.900.000 sekian ya, kurang dari 3 juta. Nah, kemudian gaji pokok saat mengangkat itu berapa? Tadi sudah. Kemudian pengangkatan dari CPNS menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini buat teman-teman yang prosesnya CPNS. Nah, kalau teman-teman P3K kan langsung. Nah, ini berbeda. Ini kita lewati pengangkatannya. Tanggal berita acara sumpah untuk PNS. Kemudian pengangkatan atau pemindahan PNS pusat. Nah, kita nggak punya SK 80%. Nah, ya. Jadi di sini SK instalasi, keterangan pemberhentian pembayaran SKKP. Oke. Next, kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya di lembar ke-8 yaitu tentang riwayat pendidikan formal. Nah, pendidikan formal teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA dan berjenjang silahkan ditulis. Nama sekolahnya di sini jelas, lokasi sekolahnya di mana. Kemudian jurusan bidang apa di sini jelas ya. Nomor ijazah, nomor serinya jangan lupa. Ini jelas. Oke. Lanjut ke nomor. Nah, kemudian kalau teman-teman sempat ke jenjang akademi atau D1, D2, D3 ini silahkan. Tapi kalau yang tidak, langsung ke dari SMA langsung ke S1 akademi lewati. Baik. Kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi S1 atau setingkat profesi. Nah, teman-teman S1-nya di mana? Silahkan disesuaikan. Oke, ini udah jelas ya. Lanjut ke 11. Halaman 11 itu ada diklat kepemimpinan. Nah, buat teman-teman yang ikut diklat kepemimpinan, silahkan. Ini sudah jelas instansi penyelenggaranya siapa, bertempatnya di mana, mulai diklatnya kapan dan berakhirnya kapan, dan di situ ada nomor seri ijazahnya. Silahkan ditulis. Tapi kalau tidak, teman-teman tidak mengikuti diklat kepemimpinan, lewatkan saja lembar ini. Begitupun dengan Lemhanas, ya. Ini sudah jelas. Kita lanjut ke 12. Ke 12 ini ada diklat
teknis fungsional. Nah, buat teman-teman yang ikut silahkan diisi, yang tidak dilewati. 13 ada diklat prajabatan. Nah, ini tingkat prajabatan tidak. Kemudian penataran simposium, buat yang punya lokakarya atau simposium silahkan diisi. Tapi kalau tidak, lewati juga. Ya. 14 adalah karya tulis. Nah, pernah tulis karya tulis, judulnya apa, temanya tentang apa, sifatnya bagaimana, kemudian media yang dipergunakan itu berupa apa, silahkan diisi bagi yang pernah membuat karya tulis. Kemudian lanjut ke halaman 15, diklat pekerjaan atau jabatan, riwayat, maaf. Nah, ini yang tadi Mimin sampaikan di awal. Ini contoh kasus yang pernah Mimin alami. Di sini lembarannya hanya nomor 4. Kemudian jabatan fungsional ya 4, kita masuk lagi. Ini 17. Nah, di sini saya merasa tidak cukup. Nah, akhirnya ini saya copy maaf, bukan gaji berkala. Maaf tadi riwayat pekerjaan tuh. Nah, ini riwayat jabatan, bukan fungsional. Nah, riwayat pekerjaan. Nah, ini karena Mimin dari 2004, makanya di sini Mimin tulis jabatan pekerjaan yang pernah dijabat, yaitu guru kelas, mulai tanggal sekian sampai sekian. Karena pada saat itu kondisinya honor dan kita itu per tahun ajaran ya. Nah, pangkat golongan 00, surat pengangkatan pejabat yang angkat siapa? Kepala sekolah, gitu kan. Nah, nomor SK pengangkatannya berapa? Nah, tanggal TMT berlaku kita mulai mengajar itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Ini udah sangat jelas. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Diklat jabatan fungsional. Nah, bagi yang pernah mengikuti diklat ya, silahkan. Kemudian kita lanjut ke 17. Ke 17 ada tentang riwayat kenaikan gaji berkala. Nah, kita belum. Ini kita abaikan saja, kita lewati. Lanjut 18. 18 ini tentang apa? Tentang riwayat kepangkatan. Nah, untuk kepangkatan ini buat teman-teman CPNS yang 80% silahkan diisi, tapi yang untuk P3K saya rasa tidak ya, diisi sesuai dengan SK CPNS atau P3K. Oke, 19 lembar ke-19-nya tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita belum. Jadi, ini kita lewati 19. Nah, lembar yang 20 tentang hukuman disiplin, HUDIS. Nah, ya mudah-mudahan teman-teman jangan sampai kena ya hukuman disiplin ya. Ini tidak ada karena kita baru mulai kerja. Ini berarti kita lewati. Oke, 21. 21 itu tentang apa nih? Tindakan pidana. Jenis tindakan administratif ya. Ya, ini pun jangan sampai terkena. Kalau terkena, kita jadi blacklist. Jangan sampai hal itu terjadi. Lanjut, ini jenis usaha bagi teman-teman yang punya usaha. Apabila ada, isikan datanya serta lampirkan dokumen surat izinnya. Kalau yang punya usaha, yang tidak, ya nggak usah. Lanjut, di tanda jasa penghargaan. Nah, tanda jasa atau penghargaan berupa apa, tanggal perolehannya kapan, instansinya apa, dan keterangannya. Di sini apabila ada, diisikan datanya serta dilampirkan sertifikat penghargaannya bagi yang punya, bagi yang tidak, abaikan saja. Next, lembar ke-24. Lembar ke-24, jenis fasilitas apa yang pernah kalian terima dari pemerintah?
Nah, kalau tidak ada, abaikan saja dan lewati. 24, sekarang 25 ya. 25 yaitu tentang sebelum menjadi pegawai negeri sipil. Nah, berorganisasi. Nah, apabila ada, isikan datanya serta lampirkan surat keterangan keanggotaannya atau jenis KTA-nya. Nah, pada saat itu Mimin tulis nama organisasi yaitu PGRI, kedudukannya yaitu sebagai anggota, tahun mulai tahun sekian sampai sekian, nah tempatnya wilayah mana. Itu ya. Lanjut, ini jelas 26, 27 tentang data keluarga suami atau istri. Nah, ini namanya istrinya siapa, nama istri siapa, tempat tanggal lahir, dapat tunjangan apa tidak, ini nama keluarga ya. Pekerjaannya apa, silahkan disesuaikan. Nah, di sini ada keterangan, ketentuan tidak dibolehkan ada double tunjangan apabila suami atau istri PNS, TNI, Polri atau pensiunan. Jadi nggak boleh double. Menuliskan pekerjaan suami istri pada kolom ke-7, bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, pensiunan atau swasta, wira swasta, honorer kontrak atau tidak bekerja. Contoh dokter PNS. Ini untuk poin ke-7. Nah, ini ya pekerjaannya ya, kolom ini ya teman-teman ya. Nah, jika terjadi perceraian, maka melampirkan akta cerai apabila sudah bercerai dan sudah keterangan meninggal. Jadi ada dua, cerai hidup dan cerai abadi. Kalau cerai hidup ya silahkan melampirkan surat cerainya, dan surat cerainya jika meninggal ya lampirkan pula bukti bahwasannya istri atau suami kita telah meninggal. Ini cukup jelas. 28 itu terkait dengan hubungan keluarga ya. Hubungan keluarganya ini tempat tanggal lahir, dapat tunjangan apa tidak, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dituliskan berdasarkan urutan kelahiran anak ya. Pada kolom 6 dituliskan dapat atau tidak tunjangannya. Nah, untuk teman-teman ASN yang ditanggung itu hanya 2 anak. Jadi jika anak itu berusia di bawah 21 tahun, dia tetap dapat. Namun jika di atas 21 tahun tetapi dia masih melanjutkan kuliah atau bersekolah, dia tetap mendapatkan tunjangan. Nah, jika anaknya ketiga, berarti salah satu anak jika sudah bekerja dia akan putus dan masuk ke anak ketiga. Jadi yang dapat anak pertama, kedua karena dia sudah bekerja misalnya ya, nah pindah ke anak ketiga dan seterusnya. Pada kolom 6 dituliskan dapat apabila mengusulkan tunjangan suami atau istri, dan tuliskan tidak dapat apabila suami istri sudah tertunjang atau bekerja sebagai PNS, TNI, Polri atau pensiunan. Kemudian yang tertunjang hanya 2 orang anak saja, sehingga pada kolom 6 isiannya dapat hanya ada di data 2 kolom anak saja. Jadi kalau misalnya anak teman-teman itu ada 3 atau 4, yang mendapatkan tunjangan itu hanya 2 ya. Kemudian maksimal anak umur 21 tahun dan dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun dengan menyertakan surat keterangan jika anak itu masih sekolah. Jadi kalau anak itu masih bersekolah, minta surat keterangan dari kampusnya. Jadi tunjangannya itu tidak akan putus. Jelas ya. Next, 29 tentang bapak dan ibu kandung. Ini juga jelas. Bapak dan ibu mertua juga sudah jelas. Tuliskan data sesuai dengan kolom yang tersedia, namun tidak perlu melampirkan berkasnya. Apabila sudah meninggal, tambahkan kata almarhum untuk laki-laki dan almarhumah untuk perempuan di depan kolom nama. Jadi di depannya sini ya, almarhum siapa, almarhumah siapa. Oke, jelas. 29, sekarang 30. Saudara kandung. Nah, tulislah data sesuai dengan urutan kelahiran, termasuk nama Anda juga tuliskan. Jadi urutan pertama siapa, nama anak pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, dan nama teman-teman juga ikut masuk ke dalam data tersebut. Nah, ini juga sudah jelas.
Tuliskan data sesuai dengan kolom yang tersedia, namun tidak perlu melampirkan berkasnya. Apabila sudah meninggal, tambahkan kata almarhum atau almarhumah di depan kolom nama. Ya, jelas ya. 31 tentang saudara kandung, suami atau istri. Nah, tuliskan data sesuai dengan kolom yang tersedia, namun tidak perlu melampirkan berkasnya. Ini masih sama dengan yang tadi. Ya, saudara kandung dari istri, saudara kandung dari suami. Oke, tulis semuanya. Next. Selanjutnya, nama istri, suami, atau anak yang meninggal dunia. Nah, jika ada, silahkan tulis. Tuliskan data sesuai dengan kolom tersedia, diwajibkan untuk melampirkan akte kematian jika statusnya sudah meninggal dunia. Oke, cuti kita lewatin, masa baru masuk sudah cuti. 33. Nah, ya, di kolom 33 di sini dengan data file kepegawaian ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari bla 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 mengetahui kepala pimpinan unit kerja atau unit organisasi. Nah, pada saat Mimin isi kemarin, Mimin isi Kasudin. Nah, karena Mimin berada di lokasi Jakarta Barat, ya Mimin tulis Kasudin, nama Kasudinnya yaitu Aroman dengan NIP-nya 19650307 1994031009. Nah, sedangkan di sini nama pegawai yang bersangkutan, nama kita ya. Ini sangat jelas. Ditantangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau kepala UKPD dan dituliskan nama serta NIP-nya. Tetap menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan ini nama pegawai yang bersangkutan, nama dan NIP-nya. Oke ya, jelas ya. Oke. Kemudian ketentuan dokumen yang dilampirkan di dalam map pegawai. Nah, di map pegawai yang berwarna putih, ya, itu ada beberapa ketentuan. Dokumen yang dilampirkan di dalam map pegawai adalah 1. Buku kuning yang sudah ditandatangani pegawai CPNS atau P3K dengan pejabat pembina kepegawaian kepala UKPD serta ditempel foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Di sisi atas di buku kuning itu ya. Nah, yang kedua, asli surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT dari SKPD wajib bertanda tangan kepala SKPD eselon 2. Nah, yang ketiga, fotokopi SK P3K-nya. Yang keempat, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi BPJS Kesehatan, fotokopi akte kelahiran, akte nikah, KTP suami atau istri, fotokopi kartu keluarga. Yang berikutnya, akte kelahiran suami atau akte kelahiran istri dan anak. Jadi satu keluarga itu teman-teman siapkan dari sekarang. Yang ke-12, fotokopi surat kematian atau cerai suami atau istri jika meninggal atau cerai. Jadi tolong dilampirkan, tapi kalau semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan masih utuh, ya nggak perlu. Yang ke-13, fotokopi buku rekening Bank DKI. Yang ke-14, fotokopi ijazah SD sederajat dan sampai jenjang pendidikan terakhir, dan semua harus dilegalisir. Yang ke-15, jika ada ijazah, ya pasti transkrip nilai pun harus ada, jangan hanya ijazah. Jadi transkrip nilai pun terus menunjang. Asli formulir KP4 surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga, ya, yang bertanda tangan kepala SKPD dan atau kepala UKPD. Oke. Lanjutnya, ketentuan dokumen yang dilampirkan di dalam map pegawai dapat menggunakan dokumen pengganti surat keterangan dari instansi terkait. Nah, diklip map pegawai, di label nama. Nah, jangan lupa ya, di map putih itu teman-teman ada kotak-kotak di sisi pinggir. Kebetulan Mimin nggak kebawa map pegawainya, ada di sekolah. Jadi lebih teliti itu diisi NIP dan NRK-nya. Oke. Dan di map P3K pojok paling kanan atas, misalnya ini buku, ya, pojok paling kanan atas ini ditulis huruf P, artinya itu adalah pegawai PPPK. Oke. Lanjut. Ketentuan scanning dan upload dokumen. Nah,
asn.jakarta.go.id. Nah, ini Mimin juga sudah mencoba masuk ke tracknya itu. Nanti Mimin coba sedikit jelaskan. Dokumen di-scan atau dipindai digital dengan ketentuan menjadi satu file dengan menggunakan format file PDF. Apabila memungkinkan, gunakan fitur OCR (Optical Character Recognition) untuk file yang telah di-scan atau dipindai. Ukuran file yang di-scan adalah 30 MB per upload. Jadi satu lembarnya itu maksimal 30 MB dengan resolusi minimal 300 dpi. Scan-nya berwarna, bersumber dari dokumen asli dan dokumen pengganti apabila hilang. Jadi dari yang asli teman-teman scan. Penamaan file bebas karena akan di-generate otomatis oleh sistem aplikasi. Dokumen di-scan atau dipindai berdasarkan urutan sebagai berikut. Nah, oke, coba ketentuannya, pas foto berwarna, latar belakang kalau Mimin merah ya. Kemarin surat pernyataan melaksanakan tugas, masukin juga SKP 3K-nya, KTP, di-scan semua. Setelah di-scan dengan ketentuan yang tadi tuh 30 MB megabyte, kemudian dimasukin per item masing-masing. Nah, oke, buku rekening juga di-scan dan semuanya 16 item ini di-scan. Oke ya. Untuk selanjutnya, file yang telah di-scan atau dipindai di-upload dengan mengakses tautan https://asn.jakarta.go.id dengan menggunakan username, NRK, dan passwordnya nick, teman-teman semua. Oke, nih coba Mimin sedikit memberikan gambaran. Ini Mimin udah mencoba masuk. Nah, ini rek ASN-nya. Ini dashboard tampilannya. Oke, ini update data. Update datanya ini silahkan sebentar ya. Update data. Nah, pendidikan formal. Klik pendidikan formal. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman tambahkan ya. Tadi ini kosong. Teman-teman lihat pojok kanan atas ada kata tambah. Klik tambah. Klik. Oke. Jika sudah diklik akan tampilan seperti ini. Nah, nanti teman-teman masukin jenjang SD, SMP, SMA. Jika D1 atau langsung S1 silahkan. Nah, kemudian ini pilih kode pendidikan. Pendidikannya kodenya apa nih? Di sini misalnya kita ambil contoh satu ya. Misalnya kita ambil D3 deh. Nah, di sini ada kode pendidikannya nih. Tentang apa? Atau kita ambil S1 deh. Rata-rata kalau guru itu kan minimal pendidikannya harus S1. Nah, di sini S1-nya tentang apa? Ya, harus disesuaikan dengan jurusan teman-teman semua. PGSD atau matematika atau bahasa di sini ada. Ya, tinggal pilih klik. Kemudian kota sekolah. Nah, kalau Mimin berada di kota pendidikannya di mana waktu itu lulus? Di DKI Jakarta silakan. Misalnya dia ngambil UNJ. UNJ itu kan Universitas Negeri Jakarta, PGSD-nya. Terus kota sekolahnya di mana sih? UNJ berada di DKI Jakarta, ya tulis DKI Jakarta. Tanggal ijazah silahkan, di situ tertera di ijazah dan nomor seri ijazah pun. Setelah terisi semua, klik simpan data. Dia akan terrecord nanti, ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah diupdate, jadi sering-sering data kepegawaian kita ditengok, ya. Nah, ini yang sudah diupdate. Kemudian di sini ada alamat. Alamatnya juga silakan Mimin tulis. Alamatnya juga jelas ya. Oke. Kemudian ini unggah dokumen. Apa aja sih dokumen yang diunggah? Nah, yang tadi. Nah, SK jabatan PLT atau PLH, SPT pajak pegawai, kartu pegawai. Jika sudah ada, silakan upload baru. Nah, surat pernyataan melaksanakan tugas, map pegawai, kartu taspen. Nah, tadi yang udah Mimin coba yaitu KTP
dan kartu keluarga dengan cara upload baru, klik. Oke, masukkan di sini unggah dokumen apa yang mau diunggah. Harusnya teman-teman sudah punya folder masing-masing, jadi tidak kesulitan pada saat teman-teman mengunggah. Ya, misalnya akte kelahiran, ijazah udah disiapin semuanya dengan folder masing-masing. NPWP. Klik. Nah, jenis dokumennya di sini sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman unggahnya NPWP, ya klik NPWP. Ya, nomor pokok wajib pajak pegawai. Kemudian tingkatnya ini harus dokumen asli. Simpan deh. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Contoh ya, nomor pokok wajib pajak. Misalnya nomor poin 15, Mimin coba upload baru, pilih. Udah Mimin NPWP, open. Jenis dokumen, tadi NPWP ya. Oke, dokumen asli, simpan. Tunggu sampai proses checklist selesai. Oke, lagi proses. Nah, berhasil. Dokumen telah ditambah. Oke, dan ini akan seperti ini terus. Buku rekening, nanti kita upload masing-masing. Oke ya. Nah, jika teman-teman mau lihat semua, kemudian di sini akan tampilannya unduh PDF di sisi pojok kanan atas ya. Nah, di sini akan tertera, kita akan tahu. Tunggu sebentar. Nama lengkap bla 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 bla, ini bla 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 bla. Kemudian di sini ada lokasi. Nah, jabatan struktural, jabatan fungsional, ini yang tadi data yang kita masukkan. Nah, TMT kita 1 Juni 2022 sebagai guru kelas, lokasi kerja di Badan Kepegawaian Daerah, lokasi gaji Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD ini. Sini sudah tertuang semua. Nah, ini yang tadi kita update gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama benahi biodata kita di Rek ASN. Nah, ya, oke, jelas ya. Baik, yuk kita lanjut lagi pembahasan yang tadi. Oke, sebentar. Ya. Nah, cara masuknya nick dan nah di sini jelas nih. Klik https://rek-asn.jakarta.go.id. Gunakan username NRK 6 digit. Nah, password yaitu nick. Ya, teman-teman masukin. Ini ada captcha-nya. Bentar. Coba Mimin perbesar ya. Nah, ini NRK dan ininya nick. Kalau udah, masukin kode keamanan, login. Gitu deh. Oke, nanti tampilannya seperti tadi. Next, halaman berikutnya 41. Nah, ini ya, tadi gambarnya ya, ini belum diupdate kalau masih kosong seperti ini. Nah, nanti pelan-pelan, ini diupdate satu-satu, diunggah dokumennya per jenis item. Itemnya apa saja, silahkan nanti dipersiapkan, di-scan dulu, kapasitas dan resolusinya sudah ditentukan. Jika melebihi, dia akan gagal. Tuh. Oke, ini udah jelas. Lanjut, poin berikutnya adalah ini jenis dokumen ya. Yang tadi yang kita mau upload. Nah, ini langkah-langkahnya pun tadi sama yang coba Mimin jelaskan tadi. Hampir sama. Oke. Jika Anda mengakses halaman web kami, nah, kotak informasi jika ada kesulitan ini. Nah, pemutakhiran data profil pegawai berdasarkan surat edaran Kepala BKD nomor 22 SE/2021 tentang pemutakhiran data pegawai. Oke, jadi yuk kita sama-sama benahi biodata kita di website rekasn.jakarta.go.id. Yuk kita saling berbagi informasi dan berbagi itu indah. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.